Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dan kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Mari kita mulai hari ini dengan firman dan doa. Pelajaran kita pada hari ini berbicara tentang pendidikan, yaitu pendidikan dalam rumah tangga. Kenapa pendidikan dalam rumah tangga ini penting? Oleh karena rumah tangga kita adalah sekolah yang pertama. Dalam hikmat-Nya, Tuhan telah memutuskan supaya keluarga itu menjadi suatu perwakilan pendidikan yang paling besar pengaruhnya dari semua pendidikan. Di dalam rumah tanggalah pendidikan harus dimulai. Disinilah sekolahnya yang pertama, di mana anak kita mendapatkan pengajaran, dan harus dimulai di dalam rumah tangga kita. Siapa yang menjadi gurunya? Guru yang pertama bagi anak-anak kita adalah ibu bapaknya, di mana anak-anak belajar segala pelajaran yang akan memimpin dia sepanjang umur hidupnya, di mana anak-anak itu mendapatkan pelajaran tentang penghormatan, tentang penurutan, tentang rasa takut dan hormat, serta anak mendapatkan pendidikan tentang pengendalian diri. Pengaruh kehidupan rumah tangga ini sangat penting, karena rumah tangga adalah dasar basic dari gereja, basic dari masyarakat, negara. Itu sebabnya pengaruh-pengaruh pendidikan rumah tangga itu adalah suatu kuasa yang pasti untuk kebaikan atau kejahatan. Dalam banyak hal, pengaruh tersebut secara diam-diam dan perlahan-lahan akan memberikan kuasa kepada anak-anakmu untuk bertindak benar, bertindak adil, atau sebaliknya. Jika engkau tidak mendidik dengan benar anak-anakmu dalam rumah tanggamu, maka setan akan menggantikan posisimu untuk mendidik anak-anakmu. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi tugas kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, bahwa kita harus memberikan pendidikan sejak dini kepada anak-anak kita dengan pendidikan yang benar, pendidikan firman Tuhan, supaya jangan dia mendapatkan pendidikan yang lain. Karena apa? Dikatakan tadi, jika kita tidak mendidik anak kita dengan benar dalam rumah tangga kita, maka setan akan menggantikan posisi kita untuk mendidik anak kita untuk bertindak kejahatan. Maka dengan demikian, betapa pentingnya pendidikan di dalam rumah tangga. Para ibu dan bapak harus melihat lingkungan keluarga itu sebagai sebuah sekolah pendidikan, di mana engkau sedang menyediakan anak-anakmu untuk melaksanakan tugas-tugas mereka di rumah tangga, di masyarakat, dan di jemaat. Itu sebabnya jangan pernah lalai melakukan tanggung jawabmu sebagai pendidik yang pertama bagi anak-anakmu. Tidak ada lapangan usaha yang lebih penting daripada yang diserahkan kepada orang tua untuk membangun, untuk memelihara, untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam rumah tangga kita. Tidak ada lagi suatu pekerjaan yang dipercayakan kepada kita yang ada kaitannya dengan hal-hal yang lebih besar atau jauh lebih berpengaruh daripada pekerjaan para ibu dan bapak dalam keluarga. Ini pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang besar yang dipercayakan oleh Tuhan kepada ibu dan bapak. Jikalau ibu dan bapak melakukan tugasnya dengan benar, maka anak-anak yang keluar dari pemeliharaan rumah tangga yang seperti itu disediakan untuk siap menghadapi segala kewajiban hidup di masa yang akan datang. Dimulai dari rumah tangga kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam Mazmur 127 ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ibu bapak yang kekasih,
yang diberkati Tuhan. Anak-anak kita dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Anak panah itu di tangan siapa sekarang? Di tangan orang tua untuk membentuk anak-anak kita menjadi anak yang benar, menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang menghargai dan menghormati orang tuanya, dan juga anak yang mengasihi orang lain. Semua pendidikan ini harus kita berikan, harus kita ajarkan di dalam rumah tangga kita, supaya anak-anak kita dapat bertumbuh seimbang, sehat fisik, sehat mental dan spiritualnya. Kiranya renungan kita yang kita dengar pada saat ini dapat kita ingat bahwa tugas kita adalah tugas yang mulia, di mana kita membentuk karakter anak-anak kita seperti apa. Saya sampaikan renungan yang singkat ini dalam nama Yesus. Untuk itu kita berdoa sejenak, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang mengikuti akan nasihat dan pengajaran yang kita sampaikan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau berikan kepada kami kepercayaan sebagai orang tua untuk membentuk karakter anak-anak kami. Tolong kami Tuhan, dan berkati anak-anak kami, supaya mereka menjadi anak-anak yang suka mendengar dan mau melakukan setiap nasihat orang tua, khususnya nasihat Tuhan. Kami persembahkan penyerahan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.